Halo anak-anak semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama Miss Miswanewi, bisa kalian panggil dengan sebutan Miss Wan. Ya, semoga dalam keadaan ini kalian semua pada sehat ya. Untuk hari ini, Miss akan langsung memberikan kalian sebuah materi, jadi menjelaskan sebuah materi yang sebelumnya kalian sudah pernah pelajari. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel, di mana kalian sebelumnya sudah belajar tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, mari kita ingat bagaimana cara menyelesaikan dari sebuah pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk sekarang kita akan belajar kembali mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Biasanya kita tulis dengan P, T-nya kecil, L, D, V. Nah, langsung saja ke contoh. Jadi contoh persamaannya 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Jadi langkah pertama ini kita mengubah bentuk pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Jadi kita tinggal ganti tanda dari pertidaksamaan ini menjadi sebuah sama dengan. Nah, untuk langkah yang pertama, segini sudah selesai ya. Lanjut kita ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua ini, kita akan menggambar grafik atau garis dari pertidaksamaan ini. Nah, jadi kita akan menggambar yang persamaannya. Nah, langkah pertama, kita akan mencari titik potong atau kita sebut tipot X. Nah, tipot X ini kita ketemu saat Y-nya sama dengan 0. Artinya, kita akan substitusi atau kita ganti Y-nya dengan 0 dari persamaan ini. Jadi, Y-nya kita ganti jadi 0, 2X tambah 0 sama dengan 2. Jadi, kita akan ketemu 2X-nya sama dengan 2. Dan X-nya kita akan ketemu 2 bagi 2 yaitu 1. Jadi, tipot dari sumbu X itu adalah X-nya kita ketemu 1, Y-nya 0. Nah, ini baru satu titik. Jadi titik yang berikutnya, karena membuat grafik atau garis itu memerlukan dua buah titik. Jadi kita perlu lagi satu titik, yaitu kita pakai tipot dari sumbu Y-nya. Ya, untuk tipot titik sumbu Y-nya kita dapatkan saat nilai X-nya itu sama dengan 0. Jadi sama kayak yang tadi, dari persamaan 2X plus Y sama dengan 2, kita substitusikan X-nya dengan 0. Berarti 2 dikalikan 0 ditambah Y sama dengan 2. Nah, kita ketemu 2 kali 0 itu 0, maka Y-nya kita langsung ketemu sama dengan 2. Nah, jadi dari sini kita ketemu titik potong sumbu Y-nya itu adalah X-nya 0, Y-nya 2. Nah, jadi kita udah ketemu dua buah titik, yang pertama 1,0 dan 0,2. Nah, langkah berikutnya kita akan menggambar dua titik ini pada bidang kartesius. Nah, untuk sekarang kita akan menggambar dua buah titik ini pada bidang kartesius. Jadi pertama kita akan menggambar titik 1,0. X-nya 1 dan Y-nya 0. Berarti kita bergerak dari X-nya 1 di sini, Y-nya 0. Karena Y-nya 0 tetap sini, berarti titik yang pertama ada di sini. Titik yang kedua adalah 0,2. Jadi saat X-nya 0, nilai Y-nya adalah 2. Berarti di sini titiknya. Nah, jadi untuk menggambar garisnya, tinggal kita hubungkan dua buah titik ini. Untuk menghubungkan dua buah titik ini, kalian memerlukan penggaris ya, agar gambarnya itu lebih terlihat rapi dan terlihat jelas. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar dari garis 2X plus Y sama dengan 2. Ya, ini gambar garis dari persamaan, bukan pertidaksamaan ya. Jadi 2X plus Y sama dengan 2. Nah, lanjut kita ke langkah yang ketiga. Jadi kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah yang ketiga ini kita akan langkah yang ketiga ini kita akan menguji daerah penyelesaiannya. Jadi untuk menguji daerah penyelesaiannya ini kita akan memilih titik uji. Jadi titik uji yang kita pilih adalah titik uji yang berada di luar garis pembatas. Artinya yang berada di luar garis ini. Nah, kalau garisnya ini kan melalui titik 0,2. Berarti titik ujinya kita tidak boleh menggunakan 0,2.
Lalu di sini juga ada 1,0. Artinya kita titik ujinya tidak boleh 1,0. Kita bisa milih daerah sini maupun di daerah sini. Misal, kalau kita mau milih daerah sini, boleh milih 0,0, 0,1. Silakan. Pilihlah yang menurut kalian paling gampang. Jadi misalkan kita pilih titik ujinya itu 0,0. Nah, sekarang tinggal kita uji titik 0,0 ini kepertidaksamaan pada soal ya. Jadi 2x ditambah y kurang dari sama dengan 2. Jadi x-nya kita ganti 0, y-nya juga kita ganti 0. Otomatis ketemu jawaban 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, pernyataan ini benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 2. 0 kurang dari 2, betul? Ya, benar. Jadi pernyataan ini benar. Untuk itu, daerah yang melalui 0,0 adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi kita bisa arsir daerah 0,0 kan di sebelah kiri dari garis. Yang ini di sebelah kanan dari garis itu bukan daerah penyelesaiannya. Jadi yang kita arsir adalah daerah yang ini. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawaban dari sebuah pertidaksamaan itu berupa daerah penyelesaian. Bukan X sama dengan 2, Y sama dengan 2, bukan seperti itu. Jadi jawabannya adalah berupa grafik, yaitu daerah yang diarsir. Jadi untuk sekarang daerah yang diarsir ini menyatakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, catatan untuk kalian jika ingin menggambar pertidaksamaan, bila tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kita bisa menggambar garisnya terhubung. Jadi untuk tanda yang kurang dari dan lebih dari saja, kalian menggambarnya, menghubungkan garisnya nanti itu menggunakan garis putus-putus. Ya, bedakan. Bila tandanya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, nanti garisnya tinggal kalian hubungkan. Namun kalau tandanya tidak isi sama dengan, garisnya kalian buat putus-putus. Ya, itu untuk membedakan yang pertidaksamaan yang memuat angka terakhirnya atau yang tidak memuat. Ya, jadi sampai di sana pembelajaran kita tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan belajar sistem persamaan linier dua variabelnya. Nah, berikutnya tentang sistem persamaan linier dua variabel biasanya kita tulis dengan SVT-LDV. Nah, untuk sistem persamaan linier dua variabel ini itu merupakan gabungan dari dua buah atau lebih dari pertidaksamaan linier dua variabel. Yang contoh seperti tadi, tapi ada dua pertidaksamaan atau bisa juga lebih dari sebuah pertidaksamaan. Nah, untuk menyelesaikan dari sistem persamaan linier dua variabel ini sama, kita gunakan sebuah grafik, kita menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Setelah itu, daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya, nah nanti kita akan mencari irisan dari daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yang menyusun sistem persamaan linier dua variabel. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan diminta gambarlah daerah penyelesaian. Jadi DP itu daerah penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel berikut. Nah, pertidaksamaan yang pertama 2x plus 3y kurang dari 6. Persamaan yang kedua min x plus y kurang dari sama dengan 1. Jadi kita masuk ke langkah yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, di mana langkah pertama ini sama seperti langkah pertidaksamaan linier sebelumnya. Jadi kita ubah dulu bentuk pertidaksamaan ini menjadi bentuk sebuah persamaan. Jadi kita tulis dulu persamaan pertama 2x plus 3y itu sama dengan 6. Lalu yang kedua min x plus y itu sama dengan 1. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu sama menggambar grafiknya.
Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menggambar grafik. Jadi langkahnya sama, hanya saja sekarang kita akan menggambar 2 buah garis. Jadi biar mempermudahkan, kita masukkan saja ke dalam tabel. Langkah-langkahnya sama, kita akan memilih 2 buah titik yang dilalui oleh garis ini, dan juga 2 buah titik yang dilalui oleh garis yang ini. Jadi ada 4 buah titik jadinya ya. Nah, yang pertama kita akan mulai dari garis yang pertama. Ya, kita misalkan ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Jadi misalkan kita pilih titik X-nya 0. Jadi X-nya 0. Nah, saat X-nya 0, jika kita kalikan 2 kali 0, misalkan sini ya, 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti nanti kita ketemu 3Y-nya sama dengan 6, dan otomatis kita dapatkan hasilnya Y-nya sama dengan 2. Jadi kita tulis Y-nya 2. Nah, sekarang kita cari saat Y-nya 0. Ya, titik potong sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Ini dipersingkat saja penulisannya. Jadi saat Y-nya yang 0, kita substitusikan ke sini, berarti 2X ditambah 3, Y-nya 0 sama dengan 6. Berarti 2X itu sama dengan 6. X-nya kita ketemu 3. Nah, jadi titiknya ini adalah 0,2, yang ini 3,0. Ingat penulisan titik. Yang di depan adalah nilai X, yang di belakang adalah nilai Y. Nah, begitu juga yang garis yang kedua. X-nya 0, Y-nya yang 0. Kalau X-nya 0, kita ketemu Y-nya 1. Kalau Y-nya yang 0, kita ketemu X-nya min 1. Coba disubstitusikan ya. Jadi titik yang ketiga 0,1 dan yang keempat min 1,0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafiknya. Nah, sekarang kita sudah punya bidang kartesius. Kita akan menggambar grafik yang persamaan pertama dulu. Kita gambar dulu titik yang ini. 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti titiknya di sini. Terus yang kedua 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Berarti ada di sumbu X. Nah, selanjutnya kita gambar garisnya. Kita tarik garisnya. Sebelum kita menarik garis, pastikan dulu dari persamaan ini. Nah, tandanya ini tidak membuat garis atau tidak membuat sama dengan. Artinya, kita akan menggambar garisnya itu dengan garis putus-putus. Jadi kita gambar dulu garisnya putus-putus ya. Jadi seperti ini. Jadi gunakan nanti penggaris ya. Nah, ini gambar dari garis 2X plus 3Y sama dengan 6. Jadi menggunakan garis putus-putus. Yang kedua, garis min X plus Y sama dengan 1. Kita gambar dulu titiknya 0,1. 0,1 berarti ada di sini. Selanjutnya yang ini min 1,0. Min 1,0 berarti ada di sini. Nah, baru kita hubungkan. Perhatikan dulu persamaannya. Garisnya ini memuat tanda sama dengan. Artinya kita akan menggambar garisnya nyambung ya, tidak terputus. Ini persamaan yang kedua. Nah, sampai di sini kita akan langsung menguji daerah penyelesaiannya. Nah, langkah yang ketiga kita akan melakukan titik uji. Jadi titik uji yang pertama, kita akan menguji daerah penyelesaian dari persamaan yang pertama. Misalkan titik uji yang kita pakai, lihat persamaan pertama. Dia ada di garis ini, 2, 3. Berarti titik yang kita pakai titik di luar garis yang ini. Berarti kita pakai paling gampang 0,0. Silahkan kalian mau coba 1,1, 0,1 boleh ya. Kita pakai 0,0. Kita gunakan 0,0. Jadi persamaan pertama ini ya. 2X tambah 3Y kurang dari 6. Jadi kalau kita substitusikan 0, 2 kali 0, 0, 3 kali 0 juga 0, 0 tambah 0, 0. 0 kurang dari 6. Pernyataan ini benar. Nah, jadi untuk garis yang pertama ini, dia melalui 0,0 daerah penyelesaiannya. Jadi garisnya itu grafiknya ada di bawah. Karena kan 0,0 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua. Kita lihat garisnya ini juga garisnya ini. Nah, garisnya ini juga tidak melalui titik 0,0. Jadi boleh kita pakai titik ujinya 0,0 juga. Jadi perhatikan nanti garisnya ya, apakah melalui titik itu atau tidak. Kalau tidak melalui boleh sama. Kalau dia melalui 0,0 yang garis yang ini, berarti kita gunakan titik yang lainnya.
Jadi kita pakai min X tambah Y kurang dari sama dengan 1. Berarti 0 min 0, nggak ada ya, 0. Tidak ada negatif 0, 0 tetap ya. Berarti 0 tambah 0. 0 kurang dari sama dengan 1. Pernyataan ini juga benar. Nah, jadi penyelesaian dari daerah ini adalah yang di bawah. Nah, untuk kita melihat yang mana sih daerah penyelesaian dari sistem dari dua ini. Jadi kita lihat irisan. Irisan itu maksudnya kita cari arsiran dari dua buah garis ini yang melalui daerah yang sama. Kita lihat, daerahnya sini tidak dilalui ya. Hanya ada arsiran yang nomor 1. Daerah di sini tidak ada yang diarsir. Daerah yang ini hanya diarsir untuk yang kedua. Daerah yang ini diarsir, juga diarsir. Jadi melalui garis yang kedua dan melalui garis yang ke-1. Jadi kalau kita tuliskan biar kalian tidak bingung melihatnya, jadi kalian buat dulu pakai pensil, arsir atau arsir kecil-kecil dulu, nanti kita perbaiki yang mana sih jawabannya. Jadi jawabannya itu adalah daerah yang diarsir adalah yang ini. Ya, jadi daerah di bawah ini, yang bagian bawah ini adalah daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini. Jadi kalau kalian bingung, mungkin ada satu tips dari Miss, kita bisa buat seperti ini. Seperti ini yang kedua, ini yang ke-1. Nah, misal garis yang pertama ini kan melalui titik 0,0. Yang pertama ini kan melalui titik 0. Artinya yang tidak dilalui adalah garis yang di sini. Berarti yang ini aja diarsir dulu. Tapi ini jawabannya ya, tidak diarsir dirinya. Terus yang kedua, garisnya ini juga melalui titik 0,0. Artinya daerah yang di sini adalah daerah penyelesaian. Berarti yang bukan daerah penyelesaian adalah yang ini. Otomatis daerah penyelesaiannya adalah di sini, yang tidak diarsir. Namun sesuai kesepakatan kita pertama, daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian. Tapi di sini kan daerah penyelesaian tidak diarsir. Jadi kita ikuti ini. Tapi kalian bisa kerjakan di orek-orek sketsa kasar. Kalian buat sketsa kasarnya, berarti daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini. Jadi nanti kalian bisa tulis seperti ini jadinya. Buat di sininya, bagian di sininya diarsir seperti ini. Ya, kalau ada yang bingung masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Yang mau bertanya, nanti kita diskusikan pada forum diskusi. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh dari sistem persamaan linear dua variabel yang terdiri dari dua buah pertidaksamaan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sih suatu sistem persamaan linear dua variabel bila melalui tiga buah persamaan. Nah, untuk contoh yang ketiga, kita akan menggunakan tiga buah pertidaksamaan. Jadi dua buah pertidaksamaan yang sebelumnya, di contoh sebelumnya kita gunakan di sini lagi. Jadi kita tambahkan satu buah persamaan lagi, yaitu Y lebih dari sama dengan negatif 1. Untuk langkah-langkahnya sesuai langkah yang pertama, kita ubah dulu menjadi sebuah persamaan. Jadi Y sama dengan min 1. Setelah itu langkah kedua kita gambar garisnya. Untuk menggambar garisnya itu kita memerlukan titik. Jadi misalkan kita pilih titik X-nya 0 dan 1. Jadi kalau X-nya 0, berapakah nilai Y-nya? Lihat persamaan ini. Apakah mengandung variabel X? Karena tidak mengandung variabel X, berarti nilai Y-nya tetap sama. Ya, jadi nilai Y ini tidak dipengaruhi oleh nilai X. Jadi kita ketemu titiknya 0, negatif 1 dan 1, negatif 1. Selanjutnya kita gambar garis ini ke bidang kartesius ini. Jadi yang pertama 0,-1 berarti berada di sini. Yang kedua 1,-1 di sini. Jadi tinggal kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus. Ini persamaan yang ketiga. Ya, karena kita lihat di sini ada kena sama dengan, makanya kita tarik garis lurus, bukan putus-putus.
Nah, sesuai pernyataan yang tadi, kita ketemu pada soal yang sebelumnya, yang kedua kita ketemu daerah penyelesaiannya ada bagian bawah. Nah, sekarang kita cek dulu untuk soal yang ini. Y lebih besar dari sama dengan min 1. Artinya kalau Y lebih dari sama dengan min 1, bilangan berapa yang lebih dari min 1 menurut kalian? Apakah min 2? Atau apakah 0, 1, 2, dan seterusnya? Ya, yang benar adalah yang kedua, yaitu 0, 1, dan seterusnya. Jadi daerah penyelesaian dari ini adalah yang di bagian atas, yang di sini. Untuk daerah yang ini tadi di bawahnya. Untuk daerah yang ini juga yang sini melalui 0,0. Nah, artinya kita ketemu daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya ini adalah irisan dari penyelesaian 3 buah pertidaksamaan ini. Jadi DP-nya adalah ini, daerah penyelesaiannya. Jadi kita cari arsiran dari 3 buah garis ini. Jadi untuk mencari penyelesaian ini kita cari irisan dari 3 buah garis ini. Berarti yang daerah ini yang sama kan di sini. Berarti bagian atas, ini bagian bawah, ini juga bagian bawah. Jadi dia bertemu, saling bertemu atau berhadapan, berkumpul di daerah yang ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, sebenarnya untuk mau 2 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan itu sama. Jadi kita cari irisan dari garis-garisnya itu ya. Jadi kita cari daerah mana yang dilalui atau yang menjadi daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang menyusun sistem persamaan itu. Jadi jawabannya daerah yang ini ya. Nah, perlu kalian ingat, jawaban dari daerah penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel ini akan berbentuk selalu grafik. Jadi misalkan ada pertanyaan, Miss, boleh tanpa gambar? Tidak, karena jawabannya itu adalah berupa gambar. Oke, dari 3 buah contoh yang tadi, yang pertama kita belajar tentang bentuk dari pertidaksamaan linear 2 variabel, cara dasar dari menggambar daerah penyelesaian pertidaksamaan linear. Yang kedua kita belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel yang terdiri dari 2 buah sistem. Dan yang terakhir kita belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel yang terdiri dari 3 buah pertidaksamaan. Jadi kalau nanti ada 4 buah pertidaksamaan, tetap caranya sama, langkah-langkahnya sama. Pertama, tinggal kalian ubah bentuknya menjadi sebuah persamaan. Yang kedua, tinggal kalian gambar garisnya ke dalam koordinat kartesius. Dan yang ketiga, kalian tinggal uji yang mana sih daerah penyelesaian. Nah, terakhir kalian akan memilih daerah mana yang menjadi irisan atau pertemuan dari ketiga buah garis atau 4 garis yang sudah kalian buat itu. Ya, jadi cari yang mana daerah pertemuannya. Itulah daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Ingat, untuk membuat gambar garis, kalau sebuah pertidaksamaan itu hanya kurang dari atau lebih dari, kita gambarkan dengan putus-putus seperti yang ini. Jika terdiri dari lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, kita buat garisnya terhubung. Nah, jadi sekian pembahasan materi dari Miss mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Jika ada sesuatu hal yang masih kurang jelas atau ada yang mau kalian tanyakan, silahkan nanti didiskusikan pada forum diskusi. Untuk mengakhiri video kali ini, Miss ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Usahakan jangan bepergian keluar terlebih dahulu, tetaplah tinggal di rumah. Jadi sampai ketemu pada video berikutnya.